menanyakan dirimu tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Akan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan terlambat banyak puisi untuk menyuarakan cinta ini. Telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Maka ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku perlu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun hitam lagi. Bila habis sudah, cinta ini tak lagi bertiga. Maka dunia telah aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Karena aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Sudah, cinta ini tak lagi berpijak dan dunia. Karena aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Tak habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Karena aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami berdua bisa berada di sini di ruang Begesa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Halo sahabat sehat sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bincang-bincang Begesa mengenai seputar masalah kesehatan dengan narasumber kita yaitu Dr. Imam Wahyudi. Selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya dokter. Dan juga akan ditemani saya Putri sebagai moderator hari ini. Dan juga tema yang akan kita bahas hari ini mengenai waspada monkeypox dan juga kenali cara penularan monkeypox dan pencegahannya dengan tepat. Sobat Begesa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kami ingin menginformasikan bahwa acara ini disiarkan secara langsung melalui sosial media Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, dan juga Anda bisa mengaksesnya melalui Facebook, Instagram, dan juga TikTok Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Yang nantinya jika teman-teman sobat Begesa yang ada di rumah ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita, bisa ketik saja di kolom komentar yang sudah kami sediakan
akan nanti pertanyaannya akan dibacakan dan langsung dijawab oleh narasumber kita Dr. Imam Wahyudi. Dan juga nanti akan dipilih untuk 2 orang pemenang saja yang akan mendapatkan giveaway dari Begesa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Baiklah sobat Begesa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, penyebaran penyakit monkeypox atau dulunya lebih dikenal dengan penyakit cacar monyet baru-baru ini menjadi perhatian yang serius di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dalam upaya pencegahannya, melakukan pola hidup bersih yang sehat adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Pola hidup bersih dan sehat tidak hanya dengan cukup mencuci tangan saja, tetapi dengan mengkonsumsi makanan yang cukup gizi dan seimbang juga harus dilakukan, serta beberapa faktor lainnya yang bisa kita lakukan. Apa saja kan faktor lainnya itu? Mari sama-sama kita saksikan sesi Begesa kali ini bersama kami, Rumah Sakit Umum Daerah Makati Jaya, dengan tema Waspada Monkeypox, kenali cara penularan dan pencegahannya dengan tepat. Sobat Begesa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, sebelum kita berdiskusi memasuki pembahasan sesuai tema kita hari ini, sebelumnya saya akan membacakan profil singkat mengenai narasumber kita, yaitu Dr. Imam Wahyudi. Dr. Imam Wahyudi ini ialah dokter umum yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Makati Jaya. Dan beberapa bulan yang lalu beliau secara resmi sudah dilantik menjadi ASN atau aparatur sipil negara yang ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Makati Jaya. Dan langsung saja kita sapa dokter kita, narasumber kita hari ini. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa aja nih dok kesibukannya selain bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Makati Jaya? Biasa kalau di rumah yang ngurusin anak. Masih jadi bapak rumah tangga ya dok? Alhamdulillah. Baiklah, sekarang ini kan dok lagi viral sekali nih dok tentang penyakit monkeypox atau biasa dikenal dengan cacar monyet. Nah mungkin sobat Begesa yang ada di rumah maupun yang ada di studio masih belum banyak tahu nih dok, apa sih itu penyakit monkeypox atau cacar monyet ini dok? Oke. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit ya tentang monkeypox atau dikenal mpox. Mpox itu adalah penyakit yang ditularkan atau yang disebabkan oleh virus monkeypox. Jadi monkeypox ini dia bersifat zoonosis. Zoonosis itu dia maksudnya yaitu dia ditularkan oleh hewan ke manusia, tetapi bisa juga manusia menularkan ke manusia yang lainnya. Jadi, monkeypox ini pertama kali ditemukan itu tahun 1958. Itu pada saat itu ditemukan di laboratorium di Denmark, di mana pada waktu itu terjadi 2 kasus di situ. Nah, itu ditemukan ada kera yang saat itu sedang dikurung untuk dilakukan penelitian, tetapi terkena cacar. Nah, makanya pada waktu itu karena terkenanya kera atau monyet, maka disebut dengan monkeypox. Nah, pada manusia ini terjadi pada tahun 1970. Ini pertama kali terkena manusia. Itu di daerah Republik Demokratik Kongo. Jadi pada tahun 1970 di Kongo itu ditemukan manusia pertama kali yang terkena monkeypox. Nah, penyebaran penyakit ini dia secara sporadis di situ. Jadi melebar, meluas menjadi penyakit endemis di daerah Afrika. Nah, lebih tepatnya di daerah Afrika Tengah dan di Afrika Barat. Nah, berdasarkan tempat ini nanti WHO dia membagi klaster atau tipe-tipenya. Kalau di daerah Afrika Tengah, Basin Kongo itu menjadi clade 1. Kalau di Afrika Barat ya menjadi clade 2, terus terbagi lagi menjadi tipe clade 2A dan 2B. Nah, akhir-akhir ini menjadi perbincangan. Kenapa? Karena pada tahun 2022 nih, bulan 5 itu
kaget kok kenapa penyakit endemis di Afrika ini kok terjadi di luar Afrika gitu. Jadi pada waktu itu penyebarannya cepat dan banyak kasusnya, jadi menjadi salah satu perbincangan di dunia kesehatan. Nah, pada bulan Juli WHO menyatakan penyakit ini bahwa menjadi penyakit kegawat daruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan. Nah, jadi pada bulan Agustus itu Indonesia 1 orang terkonfirmasi di tahun yang sama. Sudah masuk Indonesia? Iya, sudah masuk Indonesia pada tahun 2022. Nah, pada bulan November WHO dia merubah namanya yang awalnya monkeypox dirubah menjadi mpox. Kenapa? Karena di sana terjadi rasisme ataupun ada stigma yang kurang enak di dunia. Berarti kita menyebutnya sekarang mpox ya dok? Ya, untuk sekarang mpox. Nah, pada Januari tahun kemarin tahun 2023 ini total kasusnya 84.415 kasus dari 110 negara yang ada di dunia. Terus total kematian itu sekitar 76 kasus. Jadi penyakit ini walaupun katanya lebih ringan dari smallpox, tapi bisa menyebabkan kematian pada kondisi-kondisi tertentu. Gitu. Berarti penyakit ini ditularkan dari monkey atau monyet ya dok ke manusia. Nah itu gejalanya biasanya yang timbul apa saja sih dok dari mpox ini? Oke, kalau untuk gejala itu tergantung. Tadi disebutkan bahwa gejalanya lebih ringan dari smallpox atau cacar air. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, orang-orang tertentu, dia gejalanya, tandanya lebih berat. Nah, jadi ada tergantung siapa yang kenanya, gitu. Kalau orangnya seperti wanita hamil, terus anak-anak, lebih beresiko ya. Anak-anak, terus kemudian orang-orang dengan kelainan kekebalan tubuh itu dia gejalanya itu lebih berat, bahkan sampai menyebabkan komplikasi lebih lanjut, yang inilah yang menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia. Nah, gejalanya itu pada infeksi awal-awal itu bisa demam, ya. Demam, terus disertai nyeri otot, nyeri punggung, terus ada namanya limfadenopati atau pembengkakan pada kelenjar getah bening, bisa di leher, bisa di ketiak, bisa di selangkangan. Terus pada hari 1 atau 2 setelah demam, dia biasanya muncul ruam atau kemerahan. Nah, ruam ini awalnya biasa, nanti lama-kelamaan dia berubah, ada isinya cairan. Nah, cairannya awalnya putih, nanti lama-kelamaan dia berubah menjadi nanah. Nah, nanah ini nanti dia pecah. Nanahnya pecah, dia berubah menjadi kusta. Nah, dari proses awal demam sampai dia muncul ruam, terus sampai berubah jadi kusta atau krusta, sampai dia sembuh itu kurang lebih 2 sampai 4 minggu gitu. Jadi sebenarnya gejalanya seperti itu. Terus ruamnya ini biasanya muncul di daerah telapak tangan. Berarti didahului dari daerah telapak tangan ya dok? Dia lebih khas biasanya bisa di telapak tangan, bisa di telapak kaki, terus bisa juga menyerang wajah, daerah mulut, terus bisa juga menyerang alat genitalia atau alat kelamin. Itu. Maka dari ini kadang penyakit ini kelewat karena kadang dianggap sebagai penyakit sifilis ataupun herpes. Seperti penyakit menular seksual ya. Baiklah, itu tadi berarti dari hewan atau monkey ke orang yang fit bisa menjadi sakit kan dok. Nah jadi kalau misalnya penularan ke orang yang sudah memiliki riwayat penyakit berat atau orang yang sedang sakit berat, berarti bisa mengakibatkan kematian ya dok? Iya,
terdapat 76 kasus kematian. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Tapi ya itu tadi tergantung faktornya. Faktornya bisa anak-anak, ibu hamil, terus dengan orang-orang yang sistem kekebalannya dia ada gangguan seperti apa, ada orang HIV, ada SLE seperti itu, dan itu nanti dia bisa menjadi komplikasi menyebabkan penyakit lain gitu, seperti pneumonia. Dia kalau dia infeksinya sudah menyerang otak, dia bisa jadi gangguan kesadaran kayak gitu. Baik dok, itu tadi dari hewan atau mati ke orang gitu cara penularannya dok ya. Bagaimana kalau penularan atau penyebaran penyakit mpox ini dari orang satu ke orang lainnya itu gimana dok? Oke. Jadi kalau penularan ini dia ada langsung dan tak langsung. Yang langsung itu orang ke orang. Artinya apa? Kita berkomunikasi kerja tiap hari, kadang kita bersenggolan dengan kawan kita nggak taunya di tangannya ada koreng tadi. Nah, kita salaman itu kontak langsung. Nah, kita makan, kebersihan tangan kita kurang, dia masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi kita. Itu kontak langsung. Kalau kontak yang tak langsung seperti contohnya saya ngelap nih, misal saya ada penyakit, saya ngelap tangan atau pakai baju atau pakai yang lainnya, terus barangnya itu putri pakai gitu. Nah, itu juga bisa menularkan penyakit ini gitu. Terus bisa juga pada orang-orang yang sedang berhubungan badan, itu bisa karena dia bisa kulit ke kulit, bisa mulut ke mulut, mukosa ke mukosa, maksudnya bisa juga dari proses melahirkan. Makanya tadi disebutkan faktor risikonya yang lebih berat itu ibu yang hamil. Dan pada proses melahirkan itu dia anaknya terkena kontak langsung dari ibunya. Nah selanjutnya dok, mungkin sobat Begesa yang ada di rumah maupun yang ada di studio ini juga ingin tahu gitu dok, siapa sih sebenarnya yang paling beresiko terkena mpox ini atau monkeypox ini dok? Oke, kalau ngomong tentang siapa yang berisiko, tentu kita semua berisiko terkena monkeypox ini, karena kita nggak tahu namanya virus ini. Ada laporan mengatakan bahwa orang ini tanpa gejala tapi dia positif mpox gitu. Tapi WHO sendiri belum mengatakan bahwa orang ini mampu menularkan atau tidak gitu. Tapi kalau pertanyaan siapa yang berisiko, ya semuanya, karena di tahun 2022 aja penyakit itu sudah masuk ke Indonesia. Jadi siapa aja bisa aja nih, misal di lingkungan kita ada, kalau kita kontak erat dengan orang yang punya gejala-gejala yang saya tadi sebutkan, bisa aja kita yang berisiko. Terus orang-orang yang bekerja di misal di lingkungan kebun binatang, nah bisa itu yang kontak langsung dengan hewan. Dengan hewan itu berisiko lebih tinggi. Terus tenaga kesehatan juga dia lebih berisiko karena dia lebih langsung kalau ada kasus dia yang menangani seperti itu. Terus tadi yang berisiko juga ada ibu hamil, anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena kita tahu anak-anak itu dia sistem kekebalannya belum sempurna. Terus orang-orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh. Nah selanjutnya dok, ini paling penting ini dok. Jika misalnya sudah ada tanda dan gejala dok, apa yang harus kita lakukan? Misalnya ada kerabat dan keluarga kita, kayaknya ini udah ada tanda gejalanya nih, takut ini kayaknya monkeypox. Apa sih dok yang harus kita lakukan? Oke, ini kan penyakit yang menular ya. Kalau kita misal nih teman kita, saudara kita ada keluhan-keluhan seperti tadi, misal ada ruam, demam seperti itu, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita isolasi dulu selama 21 hari dari terakhir kita kontak dengan kerabat kita atau teman kita yang ada keluhan itu. Selama 21 hari
ada keluhannya atau enggak gitu kan. Kalau ada keluhan diharapkan itu nanti menghubungi fasilitas kesehatan yang ada di sekitar kita. Fasilitas Dan itu kan nanti kan ada keluhannya, ada yang ringan, ada yang berat. Biasanya yang ringan itu dia dalam 2-4 minggu itu dia sembuh sendiri. Terus kalau keluhannya berat biasanya ya harus sampai dirawat. Nah, dalam 21 hari ini kan kita isolasi ya. Isolasi diharapkan di rumah itu ya apapun yang kita pakai untuk makan, untuk tidur, untuk mandi itu benar-benar sendiri. Berarti terpisah dari keluarga lainnya. Terpisah, jangan sampai dipakai oleh orang lain karena bisa menular gitu. Itu pun termasuk untuk tidur juga seperti itu. Jadi kalau bisa tidurnya sendiri di kamar sendiri, mandi di kamar mandi sendiri seperti itu. Terus dalam 21 hari itu juga ya diharapkan kalau isolasi kan kita cuma sendirian nih, ya cari game, olahraga di ruangan itu biar kesehatan mental juga kita terjaga. Kalau 21 hari di dalam kamar terus ya stres juga. Nah ini Dok, kayaknya sudah ada teman-teman Sobat Begesa yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan ke sosial media di Instagram, sepertinya Instagram Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Nah ini dari Mbak Zahra Timur ya. Dok, mau tanya dong, adakah hubungan Mpox ini dengan COVID-19? Kemudian adakah vaksin untuk mencegah Mpox-nya? Nah ini seperti penyakit endemis yang pernah kita temui beberapa tahun belakangan ya Dok, COVID-19 itu. Nah itu gimana Dok, adakah hubungannya Mpox ini dengan COVID dan sudah ada vaksinnya belum sih Dok? Kayak COVID-19 kan kemarin udah ada vaksinnya nih, gimana kalau Mpox-nya Dok? Kalau ditanya ada hubungannya atau tidak ya sebenarnya tidak, karena virus ini dia masuk ke genus Orthopoxvirus dan dia familinya famili Porphyridae, dia sejenis atau berhubungan dengan cacar air ya kalau hubungannya. Nah sedangkan kalau COVID kan virusnya berbeda lagi. Nah, walaupun memang kemunculannya memang agak berbarengan ya kan. Hampir mirip-mirip juga ya. Kalau dia COVID-19 kan dia menyerang saluran pernapasan seperti itu kan. Kalau ini dia lebih ke cacar. Kulit ya. Lebih ke kulit ya, ada ruam-ruam seperti itu. Terus vaksin kalau dulu kan ada namanya penyakit smallpox. Nah smallpox ini di tahun 80-an itu udah dieradikasi kalau nggak salah, udah dinyatakan udah nggak ada. Dulu itu ada vaksinnya untuk smallpox ini. Nah ini untuk sekarang sudah dikembangkan, katanya sudah dikembangkan oleh WHO. Nah ini bisa dipakai untuk pencegahan ataupun untuk vaksin pencegahan Mpox ini. Nah ini juga vaksinnya ini belum terlalu banyak. Jadi kalaupun memang risikonya lebih besar itu dulu yang dikasih. Nah jadi belum dianjurkan untuk semuanya dapat vaksinasi ini. Kalau COVID kemarin kan semuanya kan, tapi kalau Mpox ini belum semuanya, lebih ke prioritas saja. WHO juga menyatakan belum waktunya, ibaratnya belum se-urgent itu untuk semuanya dilakukan vaksin. Nah itu tadi Mbak Zahra penjelasan dari narasumber kita langsung, dan pertanyaan selanjutnya ada juga dari Optimisma. Mau tanya dulu Dok, kalau apakah Mpox disebabkan oleh virus, apa pengobatannya? Apakah dengan antibiotik atau antivirus? Obat apakah baik pemilihan obatnya? Apa dengan acyclovir? Nah sepertinya Mbak Optimisma ini banyak ini pertanyaannya Dok. Apakah dengan antibiotik, apakah dengan antivirus, pemilihan obatnya bagaimana? Silakan Dokter. Oke. Kalau virus sebenarnya itu dia self-limiting disease, artinya dia bisa sembuh secara sendirinya, tapi itu perlu proses yang
sportif, artinya apa? Sesuai keluhan gitu. Kalau dia demam dikasih paracetamol misal anti nyeri gitu. Tapi kalau dia sudah terjadi apa komplikasi seperti pneumonia kayak gitu ya mau nggak mau, kalau saya pribadi berpendapat sih, ketika awalnya virus itu kan ada luka tuh, ruam luka. Itu selama dia jadi ruam luka itu nggak mungkin kuman itu nggak masuk ke situ gitu. Jadi kalau saya kurang baca gimana, tapi saya kalau pendapat pribadi boleh dikasih antibiotik untuk lebih cepat pulih gitu. Kalau untuk antivirusnya ada, itu tergantung kondisinya. Karena yang berat itu harus dirawat. Kalau yang ringan bisa isolasi mandiri. Oke, baiklah, itu tadi jawaban dari dokter narasumber kita Mbak Oktisma. Berarti jangan ini mengejar sendiri nih, aku harus minum obat ini. Kita sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat dulu ya dok. Karena setiap orang beda keluhan, beda juga gejala yang ditimbulkan, itu beda pengobatannya. Dan selanjutnya sepertinya banyak sekali ini dok pertanyaannya. Sepertinya temanya sangat menarik ya dok, karena penyakit mpox ini memang lagi viral sekali kan. Ini dari Mbak Mia Bling. Wow, Mia Bling ini dok ya. Ya sepertinya mbaknya memang bling-bling sepertinya. Mpox ditularkan melalui apa? Bisakah pencegahannya melalui vaksin? Oh tadi sudah dijawab ya sama dokter untuk vaksin mpox itu, dan kapan baiknya dilakukan vaksin. Nah bisa diulangi lagi ya Mbak Mia Bling-bling, akan dijawab langsung oleh dokter Bima. Mpox ini bisa ditularkan dari, namanya kan zoonosis, dari hewan tuh, dari kera, dari tikus pun bisa sebenarnya. Terus dari daging hewan itu sebagian besar, bahkan ada yang menyatakan bahwa darah hewan pun dia ada virusnya. Ketika kita makan daging, pembersihannya kurang bersih, matangnya kurang, virus ini dia nggak mati gitu. Jadi kalau kita konsumsi sama aja kita masukin virus ke dalam badan kita. Itu dia dari hewan. Kalau dari manusia ke manusia yang tadi saya terangkan bisa menular melalui kontak langsung, artinya kita salaman, kita berdekatan seperti ini. Katanya dia bisa juga menular melalui aerosol, artinya dari udara. Tapi kata WHO kalau dia dari udara itu dia butuh waktu yang lama, jadi nggak bisa kita cuma berhadapan 5 menit itu langsung nggak bisa. Katanya butuh waktu yang lama. Contohnya misal serumah nih, nah kan kalau serumah udaranya di situ-situ aja, di situ aja itu bisa katanya menular lewat udara. Terus bisa juga menular lewat benda-benda yang saya sebutkan tadi, bisa handuk, bisa kursi ini pun bisa nih, tangan saya korengan nih, saya megang nih, mbaknya duduk di sini megang juga, ini kan ada virusnya. Iya, virusnya menempel di kursi tadi dok ya. Bahkan diterangkan itu ruangnya itu kan awalnya merah, nanti ada cairan putih. Ketika cairan putih kena mbak itu katanya lebih gampang tertular mbaknya, gitu, karena virusnya lebih terkonsentrasi mungkin ya, jadi lebih banyak. Selanjutnya ini sepertinya sobat betes yang di rumah antusias sekali ya dok, banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, tetapi sepertinya mirip-mirip dari teman-teman ini, sepertinya pertanyaannya mirip-mirip, jadi kami pilih saja beberapa. Mungkin tadi ada jawaban dari dokter yang sudah mewakili pertanyaan teman-teman ya. Ini dari Muhammad Wijaya. Assalamualaikum, izin dokter bertanya, adakah kesamaan cacar air dengan virus mpox dan bagaimana cara membedakannya? Nah ini kan yang kita kenal kan dok, cacar air, cacar api, ini kan ada cacar monyet. Nah gimana dok cara membedakannya? Kalau gejalanya mirip, mungkin dari tata letak ruangnya ya. Kalau dari penyebab virusnya dia kan dari satu famili dia, Porphyridae.
dia terus ortopok virus, dia di situ di bawahnya pecah lagi, yang sini jadi monkeypox, yang satu jadi varicella kalau nggak salah. Nah itu dia satu genus itu. Nah makanya tandanya ciri-cirinya sama, tapi yang membedakan kalau saya pribadi itu dari lokasi ruangnya, bentuk ruangnya gitu. Kalau dia cacar air, dia biasanya sekujur badan ya. Terus dia kalau cacar air itu biasanya kecil-kecil. Kalau pok ini bisa lebih besar. Terus kalau dia udah pecah, dia mengkrusta. Jadi kayak ada pasir-pasirnya gitu, krusta dia. Nah, kalau cacar air dia nggak ada. Dan letaknya tadi pun dijelaskan, dia lebih ke dominan telapak tangan, telapak kaki, di daerah mulut, terus bisa juga di daerah alat kemaluan. Tapi kalau dia cacar air, dia hampir di seluruh badan gitu. Oke, selanjutnya dari Mbak Win Srilina. Apakah ada gejala khusus di rongga mulut sehingga bisa dikenali dengan cepat bahwa ini penyakit monkeypox, Dok? Jadi masyarakat tuh biar kalau terkena di daerah rongga mulut, kayaknya jadi nggak bisa nebak-nebak, Dok. Ya kayaknya ini monkeypox deh. Kayaknya nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi bisa dikenali dengan cepat tuh ini bisa dikenalnya gimana, Dok? Jadi kalau penyakit rongga mulut itu ada banyak. Salah satunya stomatitis atau sariawan, ada candidiasis. Nah, ini dilihat dulu kondisi rongga mulutnya seperti apa. Apakah satu bercak atau dua bercak ruam atau gimana. Kalau dia di rongga mulut bisa aja terjadi, tapi dia lebih sering ke area bibir. Bisa aja terjadi di rongga mulut. Tapi kalau dia di rongga mulut dia keputihan, itu bisa aja candidiasis, dia karena jamur seperti itu. Kalau ada keluhan pendukung lainnya seperti ya saya sebutkan tadi, ada pula di telapak kaki, ada pula di tangan ataupun di daerah mulut juga ada, terus ada demam itu. Terus lingkungan sekitar juga ada orang yang bergejala yang sama dengan mpox, itu seharusnya ya segera datang ke fasilitas kesehatan, karena seperti COVID kemarin kita bisa melakukan pemeriksaan rapid namanya. Kita tes PCR, kita lakukan pemeriksaan, biasanya kalau memang positif mpox nanti ada tata laksana pemeriksaan dan terapi lebih lanjut. Makanya kalau keluarga, tetangga ada yang keluhannya sejenis nih, serupa, segera lapor ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Nah kalau misalnya ini kan kayaknya curiga nih, dia ada ruam di mulut ya. Coba belakang 21 hari atau belum sampai 21 hari ke belakang nih, kontak eratnya dengan siapa? Gitu kan. Digali lagi gitu kan. Kontak eratnya dengan siapa, orang itu punya nggak gejala yang sesuai dengan mpox tadi. Kalau punya orang itu punya gejalanya, nah bisa jadi gitu. Jadi nggak semata-mata ada keluhan, jadi harus digali lagi informasi ke belakangnya untuk menentukan ini mpox atau penyakit yang lainnya seperti itu. Selanjutnya nih, Dok, banyak sebenarnya, Dok ya. Reni Jalistina. Dokter, apakah orang yang sudah pernah terkena penyakit mpox ini dapat tertular kembali? Berarti misalnya dia sudah pernah nih, Dok, terus mungkin sembuh nih, nanti tertular kembali, itu bisa jadi atau ibaratnya dia sudah ada sistem kekebalannya kayak gitu, Dok. Dan COVID kan juga kayak gitu kan, Dok, biasanya. Itu gimana, Dok? Secara menurut saya pribadi bisa aja tertular kembali, tapi dengan tanda dan keluhan dia lebih ringan. Karena apa? Ketika kita terkena mpox ini, itu badan kita ibaratnya sudah mengenali, ini virus mpoxnya itu. Ketika virus ini masuk lagi, infeksi lagi, dia ibaratnya sudah mengenali, sudah langsung dilawan dengan sistem kekebalan kita. Sudah terbentuk antibodi. Nah, tetapi keluhannya, gejalanya lebih ringan. Berarti lebih
lebih mudah untuk sembuhnya lagi dok ya. Iya, bisa aja. Oke, selanjutnya dari Raikat Zahir. Kapan kasus mpox ini booming di Indonesia dan sudah berapa kasus yang ada di Indonesia? Nah, sepertinya sudah dijelaskan tadi sama dokter ya. Iya. Gak apa-apa dok, diulangi lagi aja. Masuk pertama kali itu tahun 2022 pada bulan Agustus, kalau nggak salah tanggal 20. Itu Indonesia menyatakan 1 orang terkonfirmasi positif mpox gitu. Nah, tahun kemarin per Januari 2023 itu salah satunya di Asia Tenggara, dia lebih ke total ya. Total di Asia Tenggara itu kisaran 400-an. Kurang lebih. Mohon dikoreksi aja. Iya. Kurang lebih. Bisa nanti dicari-cari lagi Karena ya. di epidemiologi itu cuma disebutkan bahwa tahun 2022 untuk sampai sekarang itu ada kemungkinan. Cuma kan kadang kita Mungkin itu kasusnya bertambah ya. yang saya sebutkan tadi bahwa penyakit ini kadang disalahartikan, artinya ternyata dia mpox tapi dicurigai sebagai herpes seperti itu, herpes atau sifilis karena dia ada keluhan di karena kita ibaratnya kadang orang-orang maaf ngomong orang-orang yang udah tua, orang-orang yang hidup di pedalaman itu dia berobat itu yang penting sembuh, ibaratnya nggak sampai melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut gitu. Apalagi penyakit ini kan sebenarnya lebih ringan dari cacar air itu. Jadi kalau orang itu ibaratnya terkena ini kemudian dia berobat dan sembuh sudah nggak ada lagi kontrol ulangnya dok ya. Tidak ada dia tidak memastikan ini penyakit apa sih gitu. Kalau saya pribadi kemarin ya sempat sih mirip-mirip seperti ini berapa bulan yang lalu ada juga ketemu mirip-mirip ya, awalnya demam gitu kan, demam terus setelah demam muncul ruang-ruangnya ya. Selanjutnya dari email 6574, dokter mau tanya apakah jika sudah terkena cacar air apakah masih bisa juga untuk terkena cacar monyet, dan apakah vaksin ini bisa didapatkan di rumah sakit terutama di rumah sakit Makati Jaya. Ini sepertinya Mbak Email dari Makati Jaya ya. Saya hello dulu untuk Mbak Email ya, kami dari rumah sakit Makati Jaya. Silakan dokter dijawab. Oke, sebenarnya ini satu famili ya, satu famili virusnya sama atau ibarat kerabat lah, kerabat jauh virusnya. Bisa aja kena. Yang saya sebutkan tadi itu kan kalau udah terkena bisa aja kemungkinan terkena lagi, tergantung daya tahan tubuh kita. Sebenarnya kalau ngomongin infeksi itu kan ada virus, ada bakteri. Itu tiap hari kita ibaratnya aktivitas itu nggak bisa dipastiin 100% itu nggak ada virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bedanya dia yang menjadi penyakit itu daya tahan tubuh kita itu. Jadi seperti itu. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, tubuh kita bisa melawan kan gitu. Tapi kalau daya tahan tubuh kita lagi down, lagi turun, itu ya kita gampang terkena penyakit. Terus kalau bisa terkena, bisa vaksinnya sudah ada dari vaksin smallpox itu tadi, itu sudah dikembangkan bisa untuk dijadikan vaksin. Nah, vaksin ini dia belum beredar, masih terbatas. Ini masih ibaratnya diberikan ketika memang orang itu risikonya lebih besar. Misal dia kontak erat dengan orang yang positif mpox. Nah, orang itu harus segera divaksin seperti itu. Vaksinnya sudah ada. Oke, itu tadi jawaban dari Dokter Imam. Dan selanjutnya dari Anissa Sindipe. Dok, cacar monyet ini bisa menimbulkan bekas nggak? Oh, ruang-ruangnya tadi dok. Apalagi kan tadi kata dokter gejala yang ditimbulkan itu di sekitar wajah kan dok. Nah ini untuk cewek nih dok. Aduh ini pasti iya khawatir lah dok kan. Menurunin kecantikan. Iya, menurunkan standar kecantikan. Gitu ya dok ya. Nanti si doi nggak
bila ada tidak bopeng-bopeng kenalan, ya. iya nanti kena tinggal. Silakan dokter. Oke, jadi kalau dia namanya luka di kulit, ini kan dia sebenarnya infeksi lebih ke ruangnya kan di kulit. Kalau kulitnya itu dia kan melepuh ya, melepuh isinya air nanti nanah bisa juga pecah. Kalau cacar seperti contohnya cacar air, dia kalau pecah sendiri terkadang dia tidak menimbulkan bekas, tapi kalau sengaja dipecah itu justru yang menimbulkan bekas seperti itu. Tapi nggak usah khawatir, sekarang kan klinik-klinik kecantikan kan banyak ya. Pokoknya kalau ada uang udah gitu ya dok ya. Kalau dompet tebal bisa cantik. Iya bisa cantik, bisa putih, bisa glowing ya dok ya. Yang terpenting di sini bukan masalah dia menimbulkan bekas, yang terpenting di sini adalah memberhentikan penyebarannya. Jadi kalau misal nih terkena empok, jadi orang di sekitar kita itu seperti tadi suruh isolasi mandiri. Nah, gunanya untuk apa? Biar nggak menyebar secara luas. Iya, Gitu. semuanya dok ya. Oke. Nah, selanjutnya dari wah ini bagus, sepertinya ini suami istri dan di lobnya Dewi. Ini tanya dok, mpox ini bisa menularkan ke anak-anak tidak? Nah, sebenarnya tadi sudah dijelaskan bisa, ya, karena ini berhubungan dengan daya tahan tubuh. Anak-anak ini daya tahan tubuhnya dia belum terlalu sempurna, jadi dia lebih rentan. Contohnya nih, misal lagi musim batuk pilek, nah misal di rumah itu ibunya yang batuk, yang kontak erat itu kan anaknya, digendong kemana-mana, tapi nggak jauh dia terkena batuk juga. Begitu juga dengan mpox ini, karena dia penyakit menular, jadi dia sangat bisa menular ke anak-anak. Oke. Ini ada lagi juga banyak sekali ya. Nggak apa-apa kita pilih-pilih yang mirip-mirip, nanti langsung dijawabnya sama dokter Imam. Ini pertanyaannya dari Meli Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, dari Puskesmas Muara Telang, siapa orang yang paling berisiko terkena cacar monyet? Terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaannya mengulang pembahasan tadi ya, tapi nggak apa-apa, kita jawab lagi. Iya, mungkin kan karena banyak orang-orang yang baru bergabung dengan live-nya. Iya, mungkin banyak baru bergabung ya. Jadi apa yang dijelaskan tadi terlewat. Iya. Jadi yang paling berisiko terkena penyakit ini ya tentunya misal saya nih terkena mpox. Iya. Yang paling berisiko siapa? Orang-orang sekitar saya, karena dia menularkannya secara langsung. Iya. Langsung kontak, ataupun misal saya habis duduk di sini, kursinya ini dipakai sama anak saya. Jadi yang paling berisiko itu siapa? Orang terdekat kita, yang berada di sekeliling kita ya dok ya. Orang-orang terdekat kita, terus terutama pada anak-anak, terus pada orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya dia ada kelainan, ada gangguan seperti itu. Jadi siapa yang paling berisiko? Orang terdekat. Kalau misalkan kitanya yang positif mpox, tapi kalau nggak positif ya nggak berisiko orang terdekat. Berarti kita. orang terdekat yang mengalami mpox itu kan, orang terdekatnya ya. Selanjutnya dari Amar Mutakin, gimana metode pencegahan penyebaran virus mpox sesuai dengan prosedur kesehatan dokter? Oke, pencegahannya karena ini kan menular melalui kontak langsung dan kontaminasi benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau sudah merasa ibaratnya orang itu terkena gejala-gejala mpox, ya kita misalnya di daerah kita udah ada tuh keluhan-keluhan yang serupa sama gitu, ya kita mau nggak mau karena itu menular ya kita jaga jarak, kita pastikan setiap mau aktivitas pakai masker, cuci tangan, bahkan kalau bisa itu kalau punya lukanya ditutup, karena ini bisa masuk lewat luka itu tadi. Terus kalau dia misal serumah dengan orang yang kena mpox ini, paling enggak
ini semuanya disendiriin, kalau Memisahkan dulu ya. memisahkan, terus kalau nyuci memang nggak bisa nyuci sendiri-sendiri, dia harus direndam dulu dengan air mendidih ya. Terus sirkulasi udara juga, dia rumah itu harus bagus seperti itu. Jadi udaranya nggak penguap ya. Jadi untuk pencegahannya, kita kalau misal di daerah tertentu itu ada empuk ya, kita jangan ke situ dulu, jaga jarak, terus jaga daya tahan tubuh kita biar bagus terus dengan cara apa ya, istirahat cukup, makan yang bergizi dan seimbang, Pola hidup bersih dan sehat ya. Pola hidup bersih dan sehat, karena terus dilakukan desinfeksi di area-area yang misal area itu ada orang yang terkena Mpox. Kalau misal kita udah pulang dari Afrika nih, apa sih ya, paling enggak kita laporan dulu ke fasilitas kesehatan terdekat, bahwa laporan kita habis pulang di situ biar kita dilakukan pemeriksaan kita membawa Mpox atau tidak. Selanjutnya dari Mbak Anissa Cindik, maksudnya dalam satu keluarga ada yang terkena, apakah yang lain perlu minum obat antivirus juga atau lebih langsung vaksin? Ini sama ya? Sama tadi dok. Mungkin dia ini ketinggalan pertanyaan selanjutnya, kan udah terkirim, ini kirim lagi jadinya dok. Maksudnya dalam satu keluarga ada yang terkena, apakah yang lainnya perlu minum obat antivirus juga atau lebih langsung vaksin? Jadi gini, ini kan tanya mengenai pengobatannya. Kalau satu keluarga kena, ya itu tadi namanya isolasi mandiri kan. Namanya diisolasi artinya kita jangan berbaur dengan keluarga. Paling enggak kalau memang nggak bisa satu ruangan sendiri, paling enggak jaga jarak 1 meter. Terus yang keluarga kita yang terkena penyakit itu, paling enggak kalau keluar dia kan ada ruang tuh, ruangnya harus ditutup. Karena apa? Krustanya itu bisa jatuh, bisa nempel di kursi, di mana aja. Ketika kita duduk di situ bisa nular ke kita gitu. Terus kalau keluarga udah kena, tergantung keluhannya gimana, gejalanya ringan atau berat. Kalau dia ringan, ini kan penyakit virus itu sebenarnya semuanya self-limiting disease, bisa sembuh secara sendiri. Nah kalau dia ringan, cukup dengan isolasi mandiri. Terus kalau memang merasa ini kebetulan positif Mpox, paling enggak lapor dengan fasilitas kesehatan terdekat. Nanti fasilitas kesehatan terdekat ini memberi arahan apa yang harus dilakukan. Ya, biasanya kalau ringan, isolasi mandiri itu tadi, menjaga kesehatan. Tentunya enggak kesehatan badan aja, mental juga harus dijaga ketika isolasi mandiri selama 21 hari itu. Biasanya kalau mentalnya stres kan dok, lebih mudah kan penyakit yang lain menyerang. Kalau kita stres sebenarnya daya tahan tubuh kita juga ikut menurun. Terus kalau dia berat, dia mau nggak mau harus dilakukan pemberian antivirus. Ada kok katanya antivirusnya khusus untuk Mpox ini ada. Terus kalau memang kita beneran kita kontak eratnya, kita risiko besarnya, kita seharusnya dapat vaksin itu lebih bagus gitu. Tergantung ketersediaan vaksinnya ada atau tidak, karena vaksin ini masih terbatas. Oke, baiklah Sobat Bergesah, sepertinya menarik sekali bergesah kita hari ini ya, karena teman-teman Sobat Bergesah sangat antusias mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusi kita, tahan dulu teman-teman Sobat Bergesah, karena kita akan menyaksikan pojok promosi Ruang Bergesah dulu ya, yang akan dibawakan oleh Mbak Zahra dan juga Mbak Anissa. Silakan. Ya, terima kasih Kak Putri. Baiklah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Bergesah, apa kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya, Kak Nisa ya. Nah, sebelumnya kami dari RSUD
instalasi gawat darurat atau IGD itu dijaga 24 jam, terdiri dari dokter, perawat, dan bidan jaga. Kemudian rawat inap ini terdiri dari ruang rawat inap perempuan, laki-laki, rawat inap anak, kebidanan, dan isolasi. Ya, cukup banyak ya yang ada di rumah sekali kita ya. Nah, sobat pemirsa, di Rumah Sakit Makarti Jaya juga ada layanan poliklinik tentunya. Yang pertama ada poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik bedah, poliklinik penyakit dalam, poliklinik anak, dan poliklinik kebidanan serta kandungan. Di pelayanan poliklinik ini ada salah satu inovasi kita Kak Nisa. Ya, benar sekali. Nah, tentunya di salah satunya itu ada poliklinik anak. Itu ada gerakan makan telur cegah stunting. Itu biasanya kita kenal dengan gemar hunting. Itu dilaksanakan pada hari Selasa 1 bulan sekali dan dikoordinasikan biasanya Kak Nisa ya dengan dokter spesialis anak, juga konsultasi gizi ya Kak Nisa ya. Dari kegiatan itu kita mendapatkan screening temuan Kak Nisa, yaitu screening temuan pasien anak yang terkena TB ya Kak Nisa ya. Biasanya dilakukan apa Kak Nisa dengan dokter anak kita? Pemeriksaan biasanya pemeriksaan penunjang kan. Ya. Kita juga ada layanan pemeriksaan penunjang, layanan sederhana. Ya. Terus ada konsultasi gizi juga. Terus ada fisioterapi untuk konsultasinya. Iya, konsultasi sederhana Ya. Kak Nisa ya baru ini ya. Ya. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan ke sobat Bagesa dimanapun berada ini Kak Nisa, layanan yang ada di rumah sakit kita mungkin itu aja ya Kak Nisa ya. Kalau misalnya sobat Bagesa ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait jadwal ataupun layanan yang lainnya, bisa sobat Bagesa follow di Instagram atau Facebook kita di, kalau Facebook di RSUD Makarti Jaya, atau Instagram kita di @RSUD Makarti Jaya. Ya, lumayan banyak ya informasinya. Bisa juga langsung ke WhatsApp ya Kak Nisa ya. Biasanya WhatsApp itu bisa dilihat di akun sosial media kita, di IG ataupun di Facebook rumah sakit. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan Kak Nisa. Nah, di depan kita ini ada produk-produk Kak Nisa dari pojok promosi Bayi Asin, Dinas Kesehatan Bayi Asin. ya. Itu yang pertama ada ular tangga, Ya, permainan ular tangga. Terus ada buku saku ya, buku saku. dari Sediman Bagesa. Ya. Terus Kemudian ini ada kemudian baru terbaru lagi ini buku ini menarik ya, Ya. untuk beragam makanan bergizi. Ini sangat Bisa bermanfaat. dimanfaat. Ya. Ini bisa dilihat makanan-makanan bergizi untuk anak-anak terutama. Sangat menarik ya Sangat warnanya. sekali warnanya. Bisa Sangat inovasi Iya. sekali Dinas Kesehatan Bayi Asin. Nah, layanan produk-produk ini bisa didapatkan di Koperasi Dinas Kesehatan Banyuasin. Teman-teman yang ada di rumah ingin memesan ataupun membeli produk-produk ini sangat kami rekomendasikan ya Kak Nisa Sangat ya. Karena rekomendasi. sangat edukatif permainan yang ada di depan sini. Nah, mungkin itu aja Kak Nisa ya yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kita kembalikan ke moderator, ke Kak Putri. Baiklah, terima kasih dari rekan kami dari pojok promosi Mbak Zahra dan juga Mbak Anissa. Nah, sepertinya kita lanjutkan saja untuk diskusi kita hari ini. Sepertinya banyak sekali antusiasnya teman-teman sobat Bagesa yang ada di rumah, sebenarnya banyak sekali mengirimkan pertanyaan. Nah, ini kita akan mulai lagi pertanyaan selanjutnya dari Rita.os29. Pertanyaannya, apakah makanan atau minuman yang dipantang terpapar mpox, Dok? Oh, ini apakah ada pantangan nih Dok, makanan dan minuman yang dipantang jika terpapar atau seseorang yang sedang mengalami monkeypox? Silakan Dokter. Oke. Kalau berarti ini yang membicarakan tentang kalau kita sudah terkena Terpapar, ya. kita terkena monkeypox, apakah ada makanan atau minuman? Kalau dari tergantung dari keluhan gejalanya seperti apa, ataukah sudah mengalami komplikasi atau belum. Kalau ringan-ringan aja ya seperti demam-demam aja, puasa ya nggak ada, nggak perlu ada yang dipantang. Terus justru orang yang sedang sakit
itu justru membutuhkan asupan gizi protein yang banyak. Jadi dia untuk memulihkan badan atau untuk mensupport daya tahan tubuhnya dia untuk lebih meningkat, itu harus makan banyak, makanan yang banyak proteinnya. Protein itu ada protein hewani dan protein nabati, seperti itu. Kalau minuman sebenarnya kalau sebatas kata wajar boleh punya aja, seperti itu. Jadi nggak ada pantangan khusus ya dok, kalau terkena monkeypox ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu ya. Justru bisa nih, biasanya nih kalau banyak pantangan kan lebih kurang jadi makannya dok ya. Kalau orang dipantang-pantangin tuh biasanya sih lebih ke penyakitnya masih, stresnya nambah. Iya. Nah itu Ini bisa untuk yang juga lagi diet di rumah ini sepertinya dok ya. mempengaruhi proses penyembuhan juga biasanya. Baik, selanjutnya oke, dari Dandilop Tanya Dewi ini yang sudah bertanya tadi, mungkin dia masih kurang puas dok, jadi ini bertanya lagi. Izin bertanya lagi dokter, seberapa aman vaksin yang digunakan untuk virus mpox ini dok? Oh ini menanyakan vaksinnya aman nggak jika digunakan, dikasih. Sebenarnya kalau untuk pembelian vaksin, ini kan vaksin dari vaksin virus smallpox yang dulu pernah digunakan. Nah ini sudah dikembangkan lagi, ditingkatkan kualitas dan manfaatnya tentunya lebih aman lagi, karena dulu aja smallpox dikasih vaksin ini dia penyakitnya boleh dikatakan sudah tidak ada lagi, artinya vaksinnya ini berhasil gitu dan belum nggak ada efek samping. Tapi orang-orang tertentu kadang kita nggak bisa nyamain. Misal Mbak Putri dengan saya dikasih makanan yang sama, itu efeknya itu nggak bisa sama gitu, tergantung kondisi badan masing-masing. Ada orang itu yang misal minum 2-3 macam obat biasa, tapi ada kondisi tertentu orang itu cuma minum 2 obat aja dia sudah berdebar-debar, sudah ibaratnya pandangan dari kunang-kunang seperti itu. Jadi aman tidaknya vaksin itu sebenarnya kalau untuk selama ini vaksinnya ini aman karena dia sudah berhasil mengeradikasi penyakit smallpox. Tapi kembali lagi kalau misal nih masnya di vaksin ini kebetulan masnya ada hipersensitivitas terhadap vaksinnya, itu bisa menyebabkan namanya kipi kan gitu. Nah kipi ini bisa berakibat fatal juga, itu kan hipersensitivitas. Tapi kalau nggak ada hipersensitivitas ya bagus. Berarti tergantung dari badan orang masing-masing lah istilahnya. Tapi ya. sejauh ini vaksinnya aman. Ya, karena kan semakin berkembangnya zaman, semakin banyak inovasi, semakin canggih kan dok. Jadi dipastikan vaksinnya itu aman ya dok ya. Nah, tentunya karena vaksin obat sebelum dia diberikan ke orang lain pasti dilakukan penelitian, dilakukan uji coba dulu. Kalau dia nggak aman, nggak mungkin diberikan ke masyarakat kan dok. Seperti itu. Ya berarti nggak perlu khawatir lagi kan, tapi ya tergantung pribadi masing-masing biasanya dok kan ya. Oke, selanjutnya sepertinya masih ada yang mau bertanya. Kita lanjut saja. Untuk pengobatan jika pasiennya itu sudah positif ya dok mpox, itu biasanya di rumah sakit misalnya dok ya, itu pengobatannya gimana ya dok? Kalau pengobatan tergantung kondisi Mbak. Kita lihat, kita pantau selama 21 hari. Kalau memang dia ringan kan isolasi, kalau dia berat kita rawat kan seperti itu. Nah dalam perawatan itu kan tiap hari kita pantau dari tanda vital, dari keluhan seperti itu. Sebenarnya kalau virus itu ya terapinya suportif, artinya jadi kalau mual muntah ya dikasih obat mual muntah gitu. Kalau dia demam dikasih obat demam seperti itu. Enggak beda jauh dengan kasus-kasus DBD. DBD itu kan juga virus gitu. Jadi ya terapinya cuma sekedar suportif. Terus ketika untuk jaga-jaga seperti ada komplikasi seperti itu, keluhannya berat ada komplikasi, nah
penanganannya untuk mengatasi komplikasinya itu. Biar apa? Biar pasiennya ini enggak terjadi akibat yang fatal. Kalau untuk antivirus kan sudah ada, tergantung dari kondisinya. Kalau dia ringan kan cukup dengan isolasi mandiri dan dia bisa sembuh sendiri. Dan kalau berat ya mungkin diisolasi di rumah sakit, dipantau tiap hari, ya kan, terus dikasih antivirus, juga tergantung kondisinya. Dan itu udah ada, biasanya udah ada tim khusus di setiap rumah sakit gitu. Oke, jadi tetap kesimpulannya tergantung kondisi pasiennya masing-masing. Jadi menyesuaikan kondisi. Jadi penanganannya di rumah sakit, misalnya ada pasien yang mengalami monkeypox ini, diberikan penanganan sesuai kondisi pasiennya masing-masing ya dok ya. Ada juga dari komentar dari Lutelinia. Narasumber dan moderatornya keren, materi sangat bermanfaat, sukses terus Rumah Sakit Pratama Mata Jaya. Ya. Masya Allah, terima kasih sekali. Kan karena ini materi yang kita bahas ini dok kan lagi viral sekali kan, jadi sobat tugas yang ada di rumah itu semangat karena takut nanti takut terpapar atau sanak keluarganya juga terpapar, jadi mereka tuh sepertinya antusias sekali untuk bertanya kepada narasumber kita ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membacakan lagi komentar dari pertanyaan dan komentar dari teman-teman kita di sosial media Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Dari Novianti Ruri, semangat Rumah Sakit Makati Jaya, terima kasih, sarannya. Itu dari selanjutnya dari Sudarsono, sukses dan emoticon. Ini Mas Togar, ini seperti orang Medan ya dok, kan Mas Togar namanya, mantap gitu kan. Dan selanjutnya kita akan membacakan 2 penanya yang beruntung dan akan mendapatkan giveaway dari Ruang Begesa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Nah, mungkin semuanya sudah tidak sabar siapa saja pemenangnya yang akan mendapatkan giveaway, dan ini sepertinya hadiahnya yang sangat menarik ya teman-teman. Yang pertama dari siapa? Agak dibuat panjang sedikit biar ada deg-degannya ya dok ya. Karena tadi banyak sekali tuh dok, itu aja sudah saya pilih-pilihin karena pertanyaannya mirip-mirip. Jadi sebenarnya sudah masuk di kolom komentar 2.300 pertanyaan sepertinya dok ya. Masya Allah pokoknya untuk hari ini. Oke, yang pertama selamat untuk Mbak Email 6574. Selamat untuk Mbak Email 6574. Dan pemenang kedua selanjutnya bisa dibantu dokter. Harus ya? Iya harus. Masa saya sendirian ya dari tadi. Boleh. Yang kedua, ini Mbak atau Ibu ini? Sepertinya sister aja sih. Sis aja ya. Ini pemenang kedua itu namanya, ini yang dari mana nih ya? Dari Facebook atau Dari Instagram Dinas Kesehatan. Yang kedua namanya sekarang. Besok aja dokter kita tidur besok. Iya. Repot pokoknya. Ditungguin nggak nih? Iya ditungguin. Oh, Dokter ditungguin. pokoknya mau jam berapa kita tungguin. Oke. Selamat kepada pemenang. Ya belum. Oh belum. Belum. Yang kedua selamat Mbak Anissa Cindi. Selamat untuk kedua pemenang giveaway kita. Sepertinya hadiah yang sangat menarik ya teman-teman. Silakan nanti mungkin dari pihak Begesa Dinas Kesehatan Banyuasin akan menghubungi dua pemenang kita tadi. Nah, sobat Begesa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, itulah tadi pembahasan kita hari ini mengenai monkeypox. Sungguh sangat amazing ya, pokoknya sangat banyak teman-teman yang ingin bertanya, sobat Begesa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Dan jadi bisa kita simpulkan bahwa monkeypox atau cacar monyet ini ialah penyakit yang ditularkan oleh monkey atau monyet ke manusia. Dan juga tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber kita yaitu Dr. Imam bagaimana cara penularannya, bagaimana tanda-tanda dan gejala yang ditimbulkan, dan juga tidak perlu takut selama kita bisa menjaga pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan yang cukup gizi dan seimbang, mudah-mudahan
tidak terpapar ya dok, dan selalu pokoknya pola hidup bersih dan sehat tadi kita jalankan. Baiklah sahabat Begesa, demikian ruang Begesa kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di ruang Begesa episode selanjutnya. Salam sehat, salam Begesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Silakan band Begesa. Kau sakiti